Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Intan Nurmalasari. Di video hari ini kita akan membahas kriteria penerimaan peserta didik. Jadi ini masih pembahasannya sama seperti video sebelum-sebelumnya, yaitu nama babnya perencanaan penerimaan peserta didik. Hari ini subbabnya yaitu kriteria penerimaan peserta didik. Kriteria adalah patokan-patokan yang menentukan bisa atau tidaknya seorang peserta didik diterima di sekolah tersebut. Nah, di sini saya ingin menyampaikan ada 3 macam dalam menentukan kriteria penerimaan peserta didik. Yang pertama, kriteria acuan patokan. Yang kedua, kriteria acuan norma. Dan yang terakhir, kriteria yang didasarkan atas daya tampung sekolah. Kita mulai bahas dari kriteria yang pertama. Yang pertama, kita akan membahas poin kriteria acuan patokan. Apa itu kriteria acuan patokan? Yaitu suatu penerimaan peserta didik yang didasarkan atas patokan-patokan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam hal ini, sekolah lebih dahulu membuat patokan bagi calon peserta didik dengan kemampuan minimal setingkat dengan sekolah yang menerima peserta didik. Jadi, maksudnya seperti ini. Pada saat merencanakan penerimaan peserta didik, kan sekolah sudah membentuk PPDB, sudah melakukan sensus sekolah, sudah mengukur sekolah dan kelas, dan sudah menentukan bagaimana kelas yang efektif. Selanjutnya, kita akan menentukan kriteria peserta didik yang seperti apa yang akan diterima di sekolah kita. Yang pertama itu adalah mengacu pada patokan-patokan yang sudah dibuat oleh sekolah sebelumnya. Contohnya seperti ini. Misalkan, untuk bisa diterima di sekolah kita, seorang peserta didik minimal harus sudah memiliki kemampuan membaca, menulis, dan bisa berhitung 1-10. Itu contohnya untuk sekolah dasar. Jadi patokan-patokan ini yang jadi dasar acuan seorang peserta didik bisa diterima di sebuah sekolah atau di sekolah yang kita naungin, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kriteria acuan norma. Apa itu? Ini merupakan penerimaan peserta didik yang didasarkan atas seluruh prestasi yang dimiliki oleh peserta didik yang telah mengikuti seleksi. Dalam hal ini, sekolah menetapkan kriteria penerimaan berdasarkan prestasi. Prestasi dijumlah, jadi prestasi seluruhnya dijumlah, kemudian dicari rata-ratanya. Calon peserta didik yang nilainya di atas rata-rata digolongkan sebagai calon peserta didik yang dapat diterima di sekolah tersebut. Sementara yang berada di bawah rata-rata termasuk peserta didik yang tidak diterima. Jadi poin yang kedua ini menggunakan teknik prestasi yang menjadi patokannya. Jadi nanti panitia penerimaan peserta didik ini melakukan seleksi. Semua prestasi seleksinya itu misalkan bisa dari nilai rapot atau dari prestasi yang didapatkan seperti kejuaraan di tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, dan tingkat nasional. Itu memiliki nilai-nilai yang ditentukan oleh sekolah. Misalkan kita patokannya ke prestasi akademik, yaitu nilai rapot. Seluruh nilai rapot dijumlahkan, lalu dicari rata-ratanya, ketemu rata-ratanya. Misalkan sekolah menetapkan siswa yang memiliki nilai rapot dengan rata-rata 8 diterima. Berarti yang di bawah nilai rata-ratanya 8 tidak diterima. Itu kalau menggunakan nilai rapot. Kalau kita menggunakan prestasi di luar akademik, baik berupa di bidang seni, olahraga, di bidang keagamaan, seperti musabaqah hifdzil Quran, musabaqah tilawatil Quran, itu yang disebut dengan bidang keagamaan, sekolah bisa menentukan nilainya. Misalkan, untuk juara tingkat kecamatan nilainya 70, juara tingkat kabupaten nilainya 80, juara tingkat provinsi nilainya 90, dan juara tingkat nasional nilainya 100. Nah, kemudian seluruh peserta didik yang memiliki prestasi tersebut di bidang yang tadi sudah disebutkan dikumpulkan, piagamnya bisa dilihat. Akhirnya ada misalkan satu peserta didik yang dia sudah pernah menjadi juara di tingkat kecamatan 2 kali, tingkat kabupaten 2 kali, tingkat nasional sekali, tingkat provinsi 5 kali, dijumlahkan sehingga ditetapkan
Ketika dicari rata-ratanya dan nilai rata-ratanya sesuai dengan yang ditetapkan sekolah, berarti peserta didik tersebut diterima di sekolah tersebut. Langkah ini biasanya digunakan oleh jenjang pendidikan SMA. Sebagian besar menggunakan langkah ini, tetapi tidak menutup kemungkinan bagi sekolah jenjang SMP pun menetapkan cara ini, seperti itu. Kriteria yang ketiga yaitu menentukan daya tampung sekolah. Di video yang pertama sudah disinggung bahwa tugas yang pertama bagi panitia penerimaan peserta didik yaitu menentukan daya tampung sekolah, berapa jumlah peserta didik yang akan diterima. Setelah itu, sekolah melakukan perankingan prestasi dari mulai yang berprestasi paling tinggi nilainya sampai dengan yang jumlahnya paling rendah. Penentuan prestasi peserta didik yang diterima dilakukan dengan cara mengurut dari atas sampai ke bawah. Jadi seperti ini. Misalkan sekolah A, daya tampung untuk peserta didik baru 300 orang. Yang mendaftar ada 400 orang. Mau menggunakan cara yang ketiga ini, yaitu dengan melakukan perankingan. Bisa dilihat dari jumlah hasil tes misalnya, atau nilai rapot, mengurutkan dari yang nilai paling besar sampai nilai yang paling kecil, lalu diambil 300 orang sesuai dengan daya tampung sekolah. Berarti sisanya itu termasuk peserta didik yang tidak diterima di sekolah tersebut. Itu cara ketiga seperti itu. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana jika yang menjadi batas rata-rata atau orang yang ke-300 dengan orang yang ke-301 nilainya sama? Apakah hanya satu orang yang diterima atau dua-duanya diterima di sekolah tersebut? Tetapi kalau diterima, berarti jumlah yang diterima misalkan 301 orang, sementara daya tampung 300 orang. Bagaimana solusinya? Jika ada di antara siswa yang sama rankingnya, sedangkan mereka sama-sama berada di ranking kritis penerimaan, sekolah dapat mengambil kebijaksanaan lain melalui tes ulang atas siswa-siswa yang rankingnya sama tersebut. Jadi sekolah itu melakukan tes ulang terhadap siswa-siswa yang berada di ranking yang sama, ranking kritis atau batas minimal penerimaan di sekolah tersebut. Opsi yang kedua, bisa juga menangguhkan penerimaan mereka dengan menempatkan dalam cadangan, dengan catatan jika sewaktu-waktu ada calon peserta didik yang rankingnya berada di atasnya mengundurkan diri, yang bersangkutan dipanggil untuk mengisi formasi tersebut. Jadi semacam masa tunggu, apabila ada yang mengundurkan diri, maka si anak ini bisa mengisi formasi tersebut. Seperti itu. Tadi kan ada dua alternatif, dan alternatif mana yang dipilih tentulah harus disepakati bersama dengan tenaga kependidikan di sekolah sejak awal-awal perencanaan, sebab dengan menetapkan demikian terlebih dahulu telah terjadi kesepakatan bersama antara para personalia sekolah dengan yang lainnya. Maka disinilah pentingnya dilakukan rapat penerimaan peserta didik baru. Jadi dalam penerimaan peserta didik baru, tentulah banyak hal-hal yang harus dilakukan, proses-proses yang dilewati sehingga tercapailah tujuan sesuai dengan yang sudah ditetapkan di awal. Itu saja video hari ini tentang kriteria penerimaan peserta didik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon maaf atas kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.